Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Khairunisa dengan NPM 112111082 dari kelas C11 Manajemen. Saya ditugaskan untuk mereview buku Manajemen Pemasaran Jasa pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Nah, ini adalah cover dari buku Manajemen Pemasaran Jasa. Dan identitas buku ini terdiri dari judul buku, yaitu Manajemen Pemasaran Jasa, yang ditulis oleh Fitriah Halim, Ad-Dariksa Zulkarnainullah, Marisi Butar Effendi, Adriasan Sudarso, Mona Raja Purba, Darwin Lisiska, Hengki Mangiring Parulian, Simarmata, lalu Adi Permadi, dan Vina Nopela. Yang diterbitkan oleh Yayasan Kita Menulis. Tahun terbitan pada cetakan pertama bulan Februari 2021. Untuk tebal halaman buku ini ada 188 halaman. Buku ini merupakan salah satu buku yang berjudul Manajemen Pemasaran Jasa, yang merupakan buku yang patut untuk dibaca oleh mahasiswa, dosen, atau guru, ataupun para pelaku bisnis yang ingin mengetahui lebih jauh tentang manajemen pemasaran jasa. Buku ini terdiri dari 11 chapter atau bab. Tapi di sini saya tidak akan mereview seluruh chapter. Saya akan mereview hanya pada chapter ketiga saja, yang membahas mengenai perilaku konsumen dalam konteks jasa, yang isinya di mana setiap konsumen memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari umur, penghasilan, pendidikan, dan minat yang akan memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam keputusan pembelian, apakah akan membeli produk atau jasa tersebut atau tidak. Nah, dalam memutuskan pembelian produk atau jasa, ada berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian. Di antaranya ada faktor budaya, faktor sosial, pribadi, dan psikologis. Dalam faktor budaya, setiap individu berbeda latar belakang geografis dan demografis, akan memiliki budaya dan nilai yang berbeda pula, yang akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Nah, dalam faktor sosial terdiri dari dimensi kelompok acuan, keluarga, dan peran serta status sosial juga yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Lalu untuk faktor personal atau kepribadian dan konsep diri, kepribadian merupakan pembeda secara psikologis dari individu, mengarah pada respon yang bertahan akan rangsangan lingkungan secara konsisten, termasuk perilaku pembelian. Yang terakhir ada faktor psikologis. Rangsangan pemasaran dan lingkungan masuk pada tahap kesadaran konsumen dan proses psikologis yang memadukan ciri konsumen dalam mendorong keputusan pembelian. Kebutuhan bersifat psikologis ini muncul dari kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau kepemilikan. Nah, selain faktor, ada juga tipe perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks. Konsumen mempunyai perilaku pembelian kompleks ketika memiliki keterlibatan yang tinggi dalam membeli dengan pertimbangan merek yang sensitif. Kedua, ada perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Artinya, perilaku mengurangi ketidakcocokan terjadi pada konsumen terlibat tinggi, namun memiliki sedikit pertimbangan merek. Yang ketiga, perilaku membeli karena kebiasaan. Artinya, perilaku pembelian kebiasaan terjadi karena penggunaan produk, merupakan kebiasaan yang dilakukan. Yang terakhir, ada perilaku membeli yang mencari variasi. Konsumen pada perilaku ini lebih kepada mencari keragaman atau variasi penggunaan produk. Untuk kelebihan dari chapter ketiga ini, menurut saya bagi mahasiswa, terutama para pelaku bisnis pada chapter ketiga di buku ini, akan membantu untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian dan tipe perilaku pembelian pada konsumen. Nah, dan yang paling menarik pada chapter 3 ini, yaitu materinya lengkap yang bisa dijadikan sebagai bahan ajaran jika ingin memahami manajemen pemasaran jasa. Untuk kekurangannya, menurut saya, dalam chapter 3 ini terdapat kata yang kurang dipahami dan bahasa yang kurang sederhana, sehingga mengharuskan pembaca untuk lebih literasi lagi.
Nah, untuk kesimpulannya, dengan membaca buku manajemen pemasaran jasa, khususnya pada chapter ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan dalam hal perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian yang dapat membantu dalam berbagai aspek bisnis dan karir. Sekian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.